Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Dr. Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Helencia dengan nomor peserta 2405000115. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan usulan draft proposal disertasi yang berjudul Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai keunggulan dalam meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai keunggulan bersaing. Ide penelitian ini bersumber dari manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita kenal dengan karyawan, yang merupakan aset organisasi yang berfungsi untuk menyeimbangkan perusahaan, baik itu dalam strategi bisnis maupun dalam strategi manajemen perubahan. Perubahan iklim atau lingkungan organisasi yang sangat cepat itu menuntut para manajer untuk sigap merencanakan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kita beralih pada isu-isu dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya manusia yang beragam. Yang ketiga, ada penentuan dan pemanfaatan sumber daya di luar organisasi. Kemudian yang keempat, ada perekayasaan sumber daya manusia melalui teknologi informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat fenomena mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang beragam yang akan saya teliti di salah satu perusahaan swasta di Kota Jambi. Pada gap penelitian ini saya memaparkan beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Darmadi pada tahun 2022 dengan judul Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Keunggulan yang Kompetitif. Di sini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan hasil praktik pengelolaan sumber daya manusia secara substansial memerlukan waktu yang lama, tetapi akan dapat bertahan lebih lama dan lebih sulit diimitasi oleh pesaing. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Junaini dan Rapi pada tahun 2017. Di sini judul penelitiannya adalah Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mencapai Keunggulan Bersaing pada Era Globalisasi. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan hasil dalam mendukung keberhasilan dan efektivitas strategi bersaing, perlu diperhatikan perilaku peran yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi alternatif strategi bersaing yang telah ditentukan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Heruman dan Tabroni pada tahun 2024 dengan judul penelitian Strategi Efektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Bisnis yang Modern. Dengan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian ini merumuskan beberapa strategi, yaitu yang fokusnya adalah rekrutmen, pelatihan, komunikasi efektif, dan pemberian umpan balik. Dampak strategi manajemen pada kinerja yaitu peningkatan produktivitas, keseimbangan kehidupan kerja, kemudian ada motivasi, keterlibatan pengembangan karir, dan manajemen kinerja yang efektif. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Lestari, Syahriza, dan Harahap dengan judul Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian berdasarkan matriks IFAS dan EFAS, perusahaan berada pada keadaan growth stability strategi. Kita beranjak ke rumusan masalah, di mana rumusan masalah saya menganalisis bagaimana langkah-langkah konkret dalam manajemen SDM untuk dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan memperkuat posisi kompetitif di pasar global yang serba cepat. Dengan pertanyaan penelitian yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal tentang pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan batubara di Kota Jambi? Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa strategi yang tepat untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan batubara di Kota Jambi? Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal tentang pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan batubara di Kota Jambi. Yang
Yang kedua, merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan batubara di Kota Jambi. Di landasan teori, saya menggunakan Human Capital Theory yang dikembangkan oleh Schultz pada tahun 1961. Saya kutip dari Jurnal Faret pada tahun 2016. Di mana pada teori ini dijelaskan bahwa produktivitas organisasi sangat bergantung pada kemampuan spesifik dari sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, pentingnya investasi pada sumber daya manusia dalam hal kebutuhan akan pengetahuan dan kemampuan kerja. Yang ketiga, SDM yang unggul akan menjadikan organisasi unggul. Kemudian ada teori resources based view yang dikembangkan oleh Warren Feld pada tahun 1984 yang saya kutip dari Jurnal Seong pada tahun 2011. Pada teori ini dijelaskan bahwa sumber daya yang unik adalah sumber daya yang tidak mudah dibeli dan memerlukan pembelajaran. Kemudian perusahaan harus bisa mengembangkan sumber daya manusia agar organisasi dapat bertumbuh dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian beranjak ke metodologi penelitian, saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data yang saya gunakan yaitu data primer berupa observasi di perusahaan batubara di Kota Jambi, kemudian data sekunder merupakan data dokumen yang tersedia di perusahaan batubara di Kota Jambi. Kemudian metode pengumpulan data saya ambil dari melalui wawancara dengan manajer di perusahaan batubara di Kota Jambi. Dengan metode analisis data yang pertama deskriptif kualitatif. Di sini saya akan mendeskripsikan kondisi objek atau kondisi perusahaan yang saya teliti nantinya. Kemudian yang kedua ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini secara sistematis akan terlihat kelemahan, kekuatan, peluang pada perusahaan sehingga nantinya akan dapat merumuskan strategi perusahaan secara sistematis dan cepat. Baiklah, sekian presentasi draft proposal disertasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.